Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yakni yang sebelumnya ayat kita bahas Al-Baqarah ayat 143 beserta makharijul huruf ahkamul mad wal qasr atau hukum tajwidnya, arti dan asbabun nuzulnya. Dan pada kali ini kita akan mengkaji tentang terusan ayatnya, yakni Al-Baqarah ayat 144. Namun di ayat ini tidak disematkan atau dicantumkan asbabun nuzulnya, karena tidak semua ayat Al-Quran senantiasa atau selalu terdapat asbabun nuzulnya. Jadi ketika suatu surat yang Allah turunkan, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui pembimbingnya, yakni malaikat Jibril, dan tidak semua ayat terdapat asbabun nuzulnya, maka ketika perintah itu langsung datang dari Allah, maka diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam. Dan terkait dengan asbabun nuzul, sebagian besar dari surat-surat dan ayat-ayat suci Al-Quran terdapat asbabun nuzulnya. Dan di ayat 144 ini tidak dicantumkan asbabun nuzulnya. Ini hanya meneruskan pembahasan yang lalu. Mudah-mudahan di pembahasan kali ini akan ada hikmah dan manfaat yang lebih banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Berhenti, ada waqaf jaiz. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berhenti, ada waqaf qola. Waqaf qola adalah dianjurkan dihentikan lebih utama. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Waqaf qala juga. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Qad naro, kata Allah, kami melihat, memperhatikan, mengamati. Qad, ini qalqalah sughra, cirinya berada di tengah kalimat. Dal sukun termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah 5 huruf, ba, jim, dal, to, qaf, semuanya berstatus sukun ataupun mati. Taqalluba wajhika fis sama'i. Kami melihat, memperhatikan, mengamati, kata Allah, seringkali wajahmu, wahai Muhammad, sering mengadah. Menengadah itu memandang atau melihat.
Namun menengadah ini melihat bukan ke bawah ataupun ke depan ya, atau belakang, tapi ke atas. Fis samai, sering menengadah ke atas langit. Falanuwalliyannaka, maka kata Allah, akan kami palingkan engkau wahai Muhammad, qiblatan taraddoha, ke arah kiblat yang engkau senangi. Kiblatan fathatain bertemu ta, hukumnya ikhfa. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ini to sama qalqalah surah. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja engkau berada. Nah, ini kalimatnya sudah berubah ya. Ada tum, anta, antuma, antum. Jadi tum ini bermakna banyak. Artinya ini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya. Karena ini jamak bukan mufrad lagi. Mufrad itu tunggal, jamak itu adalah lebih daripada 2. Fawallu, hadapkanlah wajah kalian, wajahmu, wujuhakum, wajahmu, wajah kalian, syatrah, ke arah itu. Maksudnya ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang utul kitab, orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, yaitu Taurat ini kaum Yahudi dan Injil ini kaum Nasrani. La ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka yang diberi kitab Taurat dan Injil mengetahui annahu, bahwa pemindahan kiblat itu al-haqqu adalah suatu kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya, sebenarnya mereka faham, mengerti, mengetahui ahli kitab ini, namun dengan nafsu mereka tidak mau membenarkan atau mengingkari. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lengah, tidak lalai, amma ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, dari ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW telah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi SAW kerap kali, seringkali menghadapkan wajahnya ke atas langit. Artinya ketika beliau menunaikan sholat, beliau seringkali menghadap ke langit. Maka dari itu Allah turunkan ayat ini agar Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram. Ya, di Indonesia, kita ini termasuk orang timur ya. Indonesia khususnya, terus negara-negara Asia yang lain, Asia Timur, Jepang, kemudian Malaysia, Taiwan, Thailand, Brunei dan sebagainya. Mereka ketika sholat, umat muslimin dan muslimat di sana menghadap ke arah Ka'bah.
Namun tidak semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru ini menghadap ke kiblat, menghadap ke barat maksud saya, tapi tetap menghadap kiblat. Itu tergantung daripada negaranya. Ketika mereka berada di Madinah, menghadapnya berarti ke utara, karena Madinah itu posisinya di selatan Makkah. Kemudian negara-negara Eropa, ketika negara itu berada di utara Makkah, mereka menghadap ke selatan. Begitupun ketika negara tersebut berada di barat Mekah, berarti mereka menghadap ke timur, artinya bertujuan untuk menghadap ke kiblat. Saudara-saudariku, mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang manfaat dan bertambah wawasan kita. Akhirul da'wana wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.